Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ada yang mengucapkan salam wajib dijawab. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi minasyuraka'i wal amthal, alladzi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para pemirsa YouTube Al Furqan dimanapun Anda berada, segala puji milik Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah kita memohon ampun. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa YouTube Al Furqan dimanapun berada, saat ini Ustadz sudah bersama dua anak-anak yang soleh dan solehah. Yang di sebelah kiri Ustadz ada namanya Khalif Mirza, yang di sebelah kanan Ustadz ada namanya Alaisa. Keduanya berasal dari kelas 4 Sa'id bin Zaid, didikannya Bunda Lismar. Oke, para pemirsa sekalian, anak-anak Ustadz, ya, hari ini kita akan berbicara tentang keutamaan dan manfaat bulan suci Ramadan. Apa manfaatnya untuk kita, orang yang berpuasa? Anak-anak Ustadz, alhamdulillah, kita telah sampai di bulan suci Ramadan. Setelah 11 bulan kita menunggu. Jadi kita menunggu itu sudah lama. Bahkan kita sudah berdoa sejak 2 bulan kemarin. Hafal nggak doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kita berdoa itu kenapa? Karena tidak sedikit manusia itu yang tidak diberi kesempatan umurnya panjang sampai Ramadan. Kalaupun sampai Ramadan, dia menyia-nyiakan bulan Ramadan. Dia nggak puasa, dia maksiat, ya. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita ngomong, ya puasa lagi, ya nggak bisa makan siang, ya jangan sampai ngomong seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa Ramadan. Ini tips dari Ustadz, ya, Alesa dan Khalif, pemirsa sekalian. Jadi setiap kali kita hendak melakukan suatu amalan, suatu ibadah, tips dari Ustadz itu cari dulu keutamaannya. Kenapa? Sebagai motivasi, dorongan untuk kita melakukan amal ibadah tersebut. Misalnya, kalau kita ingin rajin sedekah, maka harus cari keutamaan sedekah. Kalau mau rajin sholat tahajud malam, berarti harus cari keutamaan sholat tahajud malam, supaya kita ada motivasi. Kalau ingin berbakti pada orang tua, berarti kita harus cari keutamaannya, ya, ada motivasi yang menggerakkan kita untuk melakukan amal ibadah tersebut. Nah, kita masuk yang pertama. Keutamaan yang pertama bulan puasa Ramadan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu dia akan memiliki 2 kebahagiaan dalam hatinya. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia sampai di waktu berbukanya, waktu maghrib. Kebahagiaan kedua, sampai dia bertemu dengan Allah nanti ketika di hari kiamat dengan membawa pahala puasanya. Ya, kita bahas kebahagiaan pertama dulu. Kebahagiaan sampai di waktu berbuka, atau dalam tafsir yang lain disebutkan sampai waktu Idul Fitri tiba.
Bahagia nggak kira-kira kalau misalnya, wah waktu maghrib sudah tiba, bahagia nggak? Seneng kan? Iya. Seneng. Kalau sedang Lebaran Idul Fitri, bahagia tidak? Bahagia. Nah, itu kebahagiaan pertama di dunia. Kebahagiaan kedua nanti di akhirat ketika kita bertemu Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kebahagiaan yang pertama itu nanti ketika kita sudah sampai waktu maghrib, kita yakin maghrib itu pasti datang. Tidak mungkin selamanya siang terus puasa terus, enggak kan? Anak-anak Ustadz, yang kedua, ketika kita bertemu Allah. Kenapa? Karena pahala puasa itu urusannya langsung sama Allah. Jadi pahala puasa itu langsung sama Allah. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Misalnya Khalif masuk kamar, makan nasi, minum es teh, langsung keluar kamar pura-pura lemes. Ada yang tahu nggak kira-kira? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Allah. Jadi orang-orang tidak akan tahu kita puasa kecuali kita sama Allah. Makanya pahalanya itu nanti ketika kita bertemu langsung dengan Allah. Ya, itu keutamaan yang pertama. Kenapa orang yang bahagia itu tidak hanya bahagia dalam senyumnya saja, ya. Jadi kalau kita melihat nanti saat puasa, apalagi mendekati Lebaran, banyak orang yang bahagia. Jangan-jangan hanya bahagia dalam senyumnya saja, Alessa, ya Khalif ya. Tapi Allah tidak menganggapnya orang yang bahagia. Nah, ciri-ciri orang yang bahagia menurut Allah di sisi Allah, ya, adalah orang yang berpuasa tapi juga meningkat imannya. Ya. Jadi kalau misalnya puasa hanya dijadikan ajang mencari pakaian baru, HP baru, ya, rumah-rumah dibagusin, ya. Ya, tapi di saat bersamaan infak kita menurun kembali, sholat menurun kembali, sedekah menurun kembali, ya. Maka jangan-jangan kita tidak bahagia menurut Allah. Kita hanya bahagia di senyum kita saja, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridho dari Allah, rahmat dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita telah melakukan kesalahan di masa lalu, kemudian berpuasa dengan penuh iman, maka insya Allah dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Ya, anak-anakku sekalian. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, ini sedikit saja saya sampaikan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Nabi itu senang sampai mengucapkan, "Qad ja'akum Ramadan," telah tiba bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamuhu, diwajibkan kalian berpuasa 1 bulan lamanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka saat bulan puasa itu. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu, jadi nggak bisa dia keluar bebas. Jadi kalau ada orang yang masih punya nafsu, berarti itu nafsu dalam dirinya, bukan lagi dari setan, karena setan dibelenggu saat bulan puasa, ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan puasa itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, pintar Alessa. 1000 bulan berapa tahun kira-kira? Ada yang bisa ngitung? Enggak ada. 83 tahun. Jadi kalau misalnya kita berpuasa lalu sampai di malam Lailatul Qadar, maka insya Allah pahalanya sama seperti kita berpuasa, beribadah 83 tahun. Umur kita aja banyak yang nggak sampai 80 tahun, ya, Alessa ya. Anak-anak sekalian, kenapa bulan puasa disebut dengan bulan mubarak, bulan yang berkah? Karena hanya di bulan puasa saja amal ibadah kita ditingkatkan. Jadi yang sehari-hari sholatnya cuma berapa sehari?
zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Berapa rakaat jadi seluruhnya? Lah bukannya maghrib itu 2 ya? Maghrib 3. Iya kan? Oh iya. Maghrib 3 rakaat. Seluruhnya 17 rakaat. 17 rakaat yang wajib, apalagi yang sunnah puluhan. Nah, di bulan Ramadan ibadah kita ditingkatkan lagi. Ada namanya salat tarawih. Tarawih itu banyak macamnya. Ada yang di masjid-masjid itu 11 rakaat. Ada yang 2. Ada yang 2. Oh, ada, boleh. Memang kebanyakan mayoritas umat Islam di Indonesia itu 11 rakaat. Ada yang 23. Ya, di masjid-masjid itu termasuk witir itu 23. Ada yang 11 sama witir. Nah, saat bulan Ramadan itu ibadah kita itu ditingkatkan lagi oleh Allah, diperbanyak. Yang biasanya sholat wajib saja sekarang ditambah sholat sunnah, ditambah lagi sholat sunnah tarawih, ditambah lagi sholat sunnah witir. Ya, maka keutamaan bulan puasa itu banyak. Maka 2 itu yang paling penting. Dia berbahagia karena pahalanya langsung kepada Allah. Yang kedua tadi apa? Bulan yang penuh berkah. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, setan dibelenggu. Ya, oke. Anak-anak Ustadz, pemirsa channel YouTube Al-Furqan dimanapun berada, kita sekarang beralih ke pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari Alesa atau Khalif. Boleh, silakan. Apa mau tanya? Ustadz, emangnya ada gak dosa yang langsung diampuni Allah? Oh ya. Para pemirsa sekalian, Alesa bertanya, dosa apa saja yang diampuni Allah? Apa saja yang tidak diampuni oleh Allah? Itu ya. Ya. Jadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dalam ayat ini Allah menyebutkan 2 jenis dosa, ya alias saya. Dosa zalim pada diri sendiri. Nah, yang dosa pada diri sendiri ini mudah dihapuskan karena tidak merugikan orang lain. Dia tidak sholat, yang rugi dirinya sendiri, bukan orang lain. Dia tidak merugikan ayah atau ibunya atau tetangganya, kawan-kawannya, tidak. Dia sendiri yang rugi. Dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, rugi dirinya sendiri, bukan orang lain. Taubatnya jauh lebih mudah, asalkan dia memenuhi kriteria taubat nasuha. Dia berjanji tidak mengulangi, taubatnya insya Allah diterima. Nah, yang lebih sulit diampuni dosanya oleh Allah, dosa kedua, Alisa, yaitu dosa fahisyah, dosa yang diperbuat karena merugikan orang lain. Mencuri misalnya, apalagi merampok, korupsi, ya, semuanya merugikan orang lain. Sulit proses taubatnya pada Allah. Kenapa? Karena dia harus minta maaf dulu pada orang yang dia sakiti. Ya, Alisa, Khalif, misalnya kalau berbuat salah pada orang lain, merugikan orang lain, minta maaf dulu ke orangnya, baru minta maaf pada Allah, minta ampun pada Allah. Paham ya? Nah, itu jenis dosa. Ada lagi yang mau bertanya, Khalif? Ustaz, selain manusia siapa saja yang berpuasa? Oh, pertanyaan yang bagus. Jadi, makhluk Allah itu semuanya berpuasa. Tapi kita yang tidak tahu puasanya bagaimana. Kita misalnya malaikat sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya nafsu. Maka malaikat itu masuk surganya kan gak ada hisab lagi kan. Nah, kita yang berpuasa itu dipola seperti malaikat. Gak ada makanan, gak boleh makan. Ada minuman, gak boleh minum. Ada istri, gak boleh kumpul dulu. Kenapa? Karena kita dipola seperti malaikat agar kita pantas masuk surga seperti malaikat. Jadi kalau ada manusia yang gak puasa, dia berarti gak mau masuk
Surga. Makhluk Allah itu berpuasa, bahkan tumbuhan pun berpuasa. Kita nggak tahu puasanya seperti apa. Dan kalau makhluk Allah berpuasa itu pasti sakti. Misalnya ular tadi kan, ular itu puasa. Dia makannya kan banyak kan, saking pernah makan yang besar-besar. Nah, puasanya lama itu kalau sudah makan satu hewan besar. Ya Alesa, pernah lihat nggak di YouTube? Ada ular makan kijang. Nah, itu lama dia gak makan sampai berbulan-bulan. Karena sampai mengurai dulu dalam perutnya. Ular itu lebih beracun, dia punya bisa. Maka makhluk Allah yang berpuasa itu pasti sakti. Manusia pun begitu. Manusia yang berpuasa pasti diberikan kemampuan lebih oleh Allah. Mungkin fisiknya lebih sehat, ya. Manfaat berpuasa itu fisik kita lebih sehat, ya. Jadi kalau kita puasa tapi kita masih lemes, mungkin ada yang salah dengan pola makan kita. Makan ketika sahur berlebihan atau makan ketika berbuka puasa berlebihan. Kalau pola makan kita benar, insya Allah tubuh kita sehat. Oke, anak-anak Ustaz, bisa dipahami ya sampai sini? Alhamdulillah. Pemirsa TV Al-Furqon, pemirsa YouTube Al-Furqon dimanapun berada, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih Ustaz sampaikan kepada Alesa, Khalif yang sudah bersedia hadir di sini, dan seluruh pemirsa Al-Furqon dimanapun berada. Kesimpulannya adalah mari kita perbanyak membaca tentang keutamaan amalan ibadah yang kita lakukan, terutama bulan puasa Ramadan. Kenapa? Karena dengan membaca keutamaan-keutamaan itu kita lebih termotivasi. Ya, jadi kita ada dorongan untuk melakukan ibadah tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.